Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu secepatnya semua ini akan terlihat nyata. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Death. Kartu kedua, di sini ada The Sun. Kartu ketiga, di sini kita punya Two of Swords. Kartu keempat, di sini ada Ten of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Swords. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Secepatnya, semua ini akan terlihat nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Swords. Nah, di sini tergambar ya bahwa memang akan banyak terjadi peristiwa, terjadi sebuah kejadian-kejadian yang akan membuatmu begitu sangat mengerti, sangat paham setelah mengalami kejadian tersebut, di mana kamu banyak mengalami kekalahan, banyak situasi-situasi yang tidak baik-baik saja, yang tidak nyaman, ya, pertengkaran, percekcokan, hilangnya rasa percaya pada sebuah persahabatan, pada pertemanan. Tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu mengerti dan sadar bahwa kamu benar-benar telah melihat kenyataan, melihat sebuah pencerahan yang bisa kamu simpulkan bahwa ini jalan yang benar dan ini jalan yang salah. Ya, jadi beberapa kejadian ini memang benar-benar membuat kamu melihat nyata bagaimana seseorang, bagaimana teman, bagaimana sahabat memperlakukan dirimu sebenarnya. Oke, tergambar di sini. Kamu selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selalu ikhlas di dalam berteman, di dalam bersahabat. Jadi di saat mereka datang, minta tolong, minta bantuan, pinjam uang, pinjam kendaraan, begitu. Kamu selalu share, kamu selalu bagikan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Beberapa dari mereka ada yang mengkhianati. Ada yang melupakan kebaikan. Dan beberapa juga ada yang membalas perbuatan baikmu. Nah, dengan begitu, kamu dengan cepat bisa menilai dan melihat siapa yang bisa diajak berteman, siapa yang bisa diajak bersahabat, dan siapa yang nggak bisa. Jadi hal inilah yang akhirnya menuntun langkahmu untuk mencari jalan-jalan terbaik, menemukan lingkungan-lingkungan yang tepat, mencari orang-orang yang pantas dan cocok untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk berteman, untuk bersahabat. Jadi memang ya, tidak semua perbuatan baik kita itu dibalas dengan kebaikan. Beberapa orang ya tentu akan silap begitu ya. Tentu akan lupa diri jika sudah berhubungan dengan permasalahan uang.
Jadi sebelum dia memiliki permasalahan utang piutang, permasalahan pinjam meminjam uang, dia terkesan adalah teman yang baik, adalah sahabat yang selalu mengerti keadaan kita. Tetapi setelah cerita masalah uang, dia mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia mulai melakukan perbuatan-perbuatan ya yang di luar kendalinya, yang di luar pemikirannya. Nah, itulah manusia. Nah, dengan begitu kamu mulai mampu menerima kenyataan tersebut serta memaafkan mereka ya, dan orang-orang yang membalas kebaikanmu, dan itulah orang-orang yang terbaik ya untuk kamu menjalin kerjasama, melakukan kolaborasi, ya, berteman, bersahabat. Sehingga situasi yang tidak baik-baik saja mulai mampu kamu kendalikan menjadi situasi yang nyaman, ya. Biarlah uang, biarlah kebaikanmu pergi mereka bawa. Tetapi hal itu tidak akan menyurutkan, tidak akan mengurangi rezeki yang kamu dapatkan nantinya. Nah, inilah yang membedakan kamu dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitarmu. Jadi dengan begitu, kamu akan secepatnya melihat semua kenyataan ini dengan benar, dengan tepat, sehingga kamu mampu melangkah lebih baik, menemukan lingkungan yang tepat, ya, berkolaborasi, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang positif dan terbuka pemikirannya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya death. Nah, benar kan? Jadi di saat kamu memaafkan mereka, ya, memaklumi perbuatan mereka, ya, sadar ya bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Dari situlah kamu mulai mengakhiri, menyelesaikan ya hal-hal buruk yang dulunya terjadi di dalam kehidupanmu, ya, memaafkan mereka. Dan orang-orang yang membalas kebaikanmu. Dan inilah yang menjadi langkah awalmu, ya, lembaran baru untuk kamu memulai berbagai macam kegiatanmu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Jadi, di saat orang-orang yang melupakan kebaikan, ya, yang lupa diri karena uang, begitu ya, mereka tentunya pada suatu saat nanti tentunya akan kembali ke kamu. Karena apa? Karena mungkin kehidupan mereka nggak akan berkah. Di saat mereka dapat batu sandungan, kena karmanya, tentu dia akan kembali ke kamu, dan tentunya kamu akan terima mereka dengan sangat baik. Ya, karena kamu adalah orang yang benar-benar bisa memaafkan, bisa memaklumi, ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Sun. Nah, jadi dengan keyakinanmu, dengan kamu percaya bahwa ya perbuatan baikmu tentunya akan dibalas dengan hal yang jauh lebih baik. Kalaupun tidak dengan orang yang bersangkutan, tentu dibalas dengan orang-orang lainnya. Nah, kepercayaan inilah yang akhirnya mendatangkan kesuksesan, mendatangkan keberhasilan dengan begitu cepat ke dalam kehidupanmu. Kamu akan segera bersinar layaknya mentari yang bersinar pada waktunya dan menyinari, menerangi muka bumi ini. Nah, jadi di saat kamu benar-benar ikhlas, tulus memaklumi ya apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, bagaimanapun karakter, bagaimanapun sikap, ya, teman, sahabat, partner, lingkungan yang ada di sekitarmu, kamu akan maklumi mereka dengan sangat baik. Dan kebesaran hati inilah yang akhirnya membukakan banyak jalan-jalan terang untuk kamu meraih kesuksesan dan meraih keberhasilan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi memang kamu juga sempat bingung ya.
sempat merasakan seolah berada di persimpangan jalan. Ya, pada saat itu mungkin di saat kamu mati-matian berusaha belain mereka, bantuin mereka, ya, pinjami mereka modal begitu ya. Tetapi pada akhirnya kamu dikecewakan. Nah, kamu juga sempat mungkin bingung, ya, sempat juga mungkin kewalahan, kok kenapa mereka begitu? Kok kerdil sekali pemikiran mereka? Oke, tetapi balik lagi, ya, di saat kamu tanya ke dalam hatimu yang paling dalam, ya udahlah. Mungkin inilah cara semesta, cara Sang Pencipta semakin membesarkan hatiku. Mungkin inilah cara semesta untuk mengganti rezekiku lebih baik lagi dari apa yang aku berikan. Nah, di saat keikhlasan itu kamu dapatkan, maka dari situ kamu mulai temukan jalan terbaik yang akan kamu tuju. Jadi di saat kamu bertemu dengan persimpangan jalan, kamu akan tahu ke arah mana jalan yang akan kamu tuju. Jadi dengan kata lain, pemikiranmu, ya, instingmu, intuisimu, ya, akan lebih terbuka, akan lebih kamu ketahui, ya, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi akhirnya setelah kesuksesan, keberhasilan kamu dapatkan, maka beban, tanggung jawab, ya, yang ada di pundakmu, beban yang besar yang selama ini kamu tanggung, akhirnya mampu kamu lewati dengan sangat baik. Di mana kamu mulai mampu bahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, penuhi kebutuhan mereka dengan baik, ya, memberi mereka rasa aman, rasa nyaman, ya, di dalam menjalani hari-hari mereka. Dan tentunya dengan selalu berbuat baik, dengan selalu ada, ya, di setiap kesusahan, di setiap kesulitan, teman-teman, orang-orang, sahabat-sahabat yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu rezekimu akan semakin terbuka lebar. Pintu rezekimu akan terbuka dengan sangat lebar sehingga mendatangkan rezeki yang begitu mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi memang berani memaafkan, berani memperbaiki diri, berani menerima dan memaklumi bagaimanapun sikap, bagaimanapun perbuatan orang lain terhadap kita, serta berani di dalam menerima kenyataan. Maka dari situ kamu banyak temukan harapan, banyak temukan kesempatan. Kekalahanmu, kesedihanmu, ya, kekecewaanmu tergantikan dengan hal-hal baik, dengan harapan dan kesempatan hebat yang bisa kamu dapatkan. Karena kamu berani di dalam memaafkan, di dalam memaklumi, di dalam menerima kenyataan, serta berani untuk memperbaiki diri. Sehingga kamu banyak dapatkan hal-hal hebat di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah kesuksesan. Nah, jadi pemikiranmu, ya, cara pandangmu itu semakin positif dan semakin terbuka. Tidak lagi marah, tidak lagi dendam, ya, tidak lagi kecewa terhadap hal-hal yang menyakitimu. Dan dengan begitu kamu akan selalu temukan ide, gagasan, solusi, strategi terbaik, strategi terbaru untuk meraih dan mewujudkan setiap keinginanmu. Sehingga kegiatan-kegiatanmu makin sukses, makin berkembang, rezekimu makin mengalir deras, dan kebahagiaan serta kenyamanan selalu mampu kamu curahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan akhirnya inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang kamu dambakan selama ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan menjadi seseorang yang begitu bijaksana, sehingga kamu dengan cepat, ya, bisa melihat, menilai, memutuskan segala sesuatu yang terlihat nyata di dalam kehidupanmu, sehingga kamu mampu mengambil jalan-jalan terbaik,
menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dengan sangat cepat dan dengan sangat baik di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.